26, priorité. On a tué nos casqués, ils nous refusent le contrôle. Greg, le casque, c'est ça. Il refuse toujours le contrôle, il nous refuse toujours le contrôle. L'individu est dans la montagne. Individu en fuite, je répète. Individu en fuite. Et merde. Pria ini bernama Greg. Dia adalah polisi di divisi khusus narkoba. Siang itu di kota Marseille, Prancis, Greg bersama kedua rekannya yang bernama Antoine dan Yas gagal menangkap pengguna narkoba incaran mereka. Karena kesal, Greg lalu menyuruh Antoine menelpon seorang informan yang bernama Amel untuk menanyakan di mana lokasi si pengedar. Setelah Amel memberi informasi, mereka bertiga bergegas pergi. Sesampainya di lokasi, Antoine dan Yas pura-pura menyamar jadi pembeli, sementara Greg menunggu di mobil. Ketika bertemu si pengedar, waktu mau transaksi, Yas langsung menangkapnya. Police. Lâchez ce fils de pute. Allez. Vas-y, Armand, tu l'es. Allez, laissez-moi tranquille. Malamnya Antoine nongkrong bareng Amel. Antoine dan Amel ini teman dekat. Mereka berdua sepakat setiap Amel memberi informasi, Antoine harus ngasih dia hadiah ganja. Esok hari, Greg dipanggil ke kantor atasannya yang bernama Jerome. Jerome marah-marah, kenapa nangkap satu pengedar kecil aja, mobil dinas sampai rusak. Jika begini terus, kepolisian bisa bangkrut. Meski berhasil menyita 200 gram ganja, tapi kerugiannya tetap tak sebanding. Jerome lalu menasihati, daripada terus mengurusi pengedar receh, lebih baik fokus menangkap bandarnya langsung. Mendengar itu, Greg mengerti. Siangnya ketika sedang patroli naik mobil, Yes cerita kalau istrinya yang bernama Nora hamil 9 bulan dan sebentar lagi mau melahirkan. Greg dan Antoine pun ikut senang. Waktu lagi makan sambil mengawasi sekeliling, Greg melihat ada pedagang menjual kura-kura, padahal kura-kura hewan yang dilindungi. Buat nyari tambahan bonus, Greg ngajak menangkap si pedagang kura-kura aja. Pas mau ditangkap si pedagang ngelawan, Yes pun terpaksa pakai kekerasan. Waktu ingin dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba mereka dapat perintah untuk segera mengejar pencuri mobil yang lokasinya tak jauh dari sana. Dengan sigap mereka bergegas pergi ninggalin si pedagang. Namun di tengah pengejaran mereka dihadang banyak preman. Yes dan Greg lalu turun dari mobil. Meski kalah jumlah, Greg nggak takut sama sekali. Saat perdebatan mulai memanas, mendadak di radio mobil terdengar perintah mundur. Mau nggak mau Greg memilih mundur. Waktu kembali ke kantor, Greg marah ke Jerome. Ia kecewa kenapa polisi harus selalu mengalah dengan para kriminal itu. Pergerakan kita juga selalu dibatasi. Pakai senjata nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau begini terus, polisi akan dipandang rendah oleh penjahat. Jerome pun berusaha menenangkan. Ia mengerti bagaimana perasaan Greg, tapi sebagai bawahan, kita hanya bisa menuruti perintah pusat. Menjaga perdamaian lebih baik daripada memicu kerusuhan. Mendengar itu, Greg hanya bisa terdiam. Keesokan harinya di kantor, Nora dapat telepon dari seorang warga yang melaporkan transaksi narkoba. Ciri-ciri si pengedar pakai hoodie merah. Nora pun langsung memberitahu suaminya. Setelah menunggu lama, akhirnya Yas, Greg, dan Antoine bisa beraksi. Sorenya setelah berhasil menangkap pengedar narkoba, Yas mengundang Greg dan Antoine barbekyuan di rumahnya. Sambil nunggu daging mateng, mereka ngobrol santai membahas kerjaan. Walaupun cuma polisi lapangan yang gajinya kecil, tapi mereka semua bersyukur masih bisa makan enak. Maghrib-maghrib waktu lagi asik ngobrol, tiba-tiba air ketuban Nora pecah. Semua pun panik lalu buru-buru membawa Nora ke rumah sakit.
Beberapa hari kemudian terlihat Greg, Antoine, dan Yas minum-minum di bar untuk merayakan kelahiran putra pertama Yas. Satu minggu kemudian, karena persaingan bisnis semakin ketat, para pengedar narkoba saling mengunggah video di internet. Mereka saling menangkap dan mengancam satu sama lain untuk memperebutkan wilayah bisnis mereka. Sore hari setelah video para pengedar narkoba itu viral, Jerome memanggil Greg ke rumah lalu memberitahu kalau sekarang masyarakat sudah semakin resah. Warga menuntut kepolisian memberantas gembong narkoba secepatnya. Jerome meminta Greg jangan ragu. Jika kita berhasil memberantas gembong narkoba sampai ke akar-akarnya, maka otomatis citra kepolisian di kota Marseille akan naik. Keesokan paginya, Greg, Yas, dan Antoine pergi ke pelabuhan menemui Amel. Karena Amel hanya mau bicara dengan Antoine, Greg dan Yas pun menunggu di mobil. Antoine lalu mulai menggali informasi lebih dalam tentang pergerakan gembong narkoba. Kapan transaksinya, siapa bosnya, pokoknya tolong beritahu semua. Namun Amel menolak. Saat ini pergerakan pengedar narkoba sedang agresif. Hampir setiap hari mereka saling membunuh satu sama lain. Amel takut jika dia sampai ketahuan jadi cepu, nyawanya bisa terancam. Mendengar itu, Antoine janji akan merahasiakan dan menjamin keselamatan Amel. Awalnya Amel masih ragu, tapi setelah terus diyakinkan, akhirnya dia mau. Tapi dengan syarat, Antoine harus memberinya 5 kilo ganja. Antoine pun setuju. Siangnya, Greg, Yas, dan Antoine menghadap ke Jerome lalu menyampaikan persyaratan dari Amel tadi. Sayangnya Jerome tak bisa memberikan ganja sebanyak itu. Kalau sampai ketahuan bisa jadi masalah. Mau nggak mau mereka bertiga harus mencari ganja sendiri tanpa bantuan Jerome. Malam hari, demi bisa mengumpulkan 5 kilo ganja, mereka mulai merazia satu persatu pembeli ganja yang baru keluar dari wilayah pengedar narkoba. Ok, d'accord. Oh, eh ben, il est sympa votre ami. Hein. C'est tout. Keesokan harinya, ketika mereka bertiga sedang patroli, Greg nggak sengaja lihat bocil mau nyolong mobil. Mets-moi un truc, j'en peux plus. Ça bute ou ouais, ça va. C'est l'air, toi, tu vas unique vos mères, vos sœurs qui voulaient, pas les On a compris, ferme ta gueule. Vos mères, les putes, la tête fils. Je me fais un perso, avant tout le temps mes petits malheurs que tu vas voir. Moi quand j'en ai fait ressasser les choses du passé. Repenser ce qui m'a assez. C'est Eric Ross, d'origine corse. Je suis là, ça va sonner en personne. Quand les gyros et génération la débrouille, je pense que c'est pour percer. J'arrive en crabe, pour eux c'est atroce. Attends, je les fume comme le bête du monde. Des contrefaçons, soit les boutons. Les touche les couilles quand tu le mets dans le caleçon. Il fait le débraquage vocal, la matin, ce que j'entends. Je m'attends, je les fume comme le bête du boutons. Les moutons, les... Malam hari, saat Greg, Yas, dan Antoine sedang ingin merazia pembeli ganja, tiba-tiba ada mobil preman mendatangi mereka. Para preman itu marah-marah sambil mengancam akan memberi pelajaran bila terus mengganggu wilayah bisnis mereka. Chez moi, niquer tous mes clients. Ouais, ça veut dire que toi, tu la m'énerves. Mais Dieu pas chut. Mais on va remonter. C'est pas à toi. Il faut pas parler comme ça. Il faut pas. Mais Dieu pas chut. Tire quoi ça Dieu pas chut. C'est toi quand tu toi. Rentre ça, je te dis. Rentre dans ta voiture. Qu'est-ce que tu fais là? Attends, taille. Dis-moi dans ta Cayenne enculé là. Keesokan harinya di kantor, waktu rapat, Jerome memberitahu agar misi pemberantasan pengedar narkoba ini bisa lebih cepat selesai. Greg akan dibantu oleh tim gabungan.
Beberapa hari berlalu setelah berhasil mengumpulkan 5 kilo ganja, Greg, Yas, dan Antoine menemui Amel di pelabuhan. Waktu ngobrol berdua dengan Antoine, Amel akhirnya membuka semua informasi yang dia tahu. 3 hari kemudian, subuh-subuh, terlihat Greg bersama tim gabungan sudah bersiap di posisi masing-masing. Mereka mengepung suatu apartemen. Antoine menyamar jadi pembeli narkoba, sementara Yas memantau di atap gedung dekat apartemen. Di tengah keheningan, tiba-tiba ada mobil kuning masuk. Yas pun memberitahu Greg. Mendengar itu, mereka mulai beraksi. Charbonneau est devant le bloc M. Ok. Je vois bloquer devant les poubelles là-bas. Awalnya rencana berjalan lancar, tapi saat Antoine ingin mendekati target, ternyata ada salah satu preman mengenali wajahnya. Allez, on y va. Allez. Karena dihadang banyak preman, Antoine kehilangan jejak target. Beruntung saat terpojok, tim bantuan tiba. Di sisi lain, Yas yang melihat target lewat di depannya bergegas mengejar hingga masuk ke dalam gedung apartemen. Setelah mengikuti sampai ke lantai 5, Yas memberitahu lokasinya ke seluruh tim. Namun saat Greg ingin menyusul, para preman menutup akses masuk gedung apartemen. Yas pun terjebak di dalam sendirian. Beruntung Yas berhasil sembunyi di dalam tempat warga. Sementara di bawah, Greg mencoba mencari jalan masuk lain. Appartement 630. Appartement 636e étage. Karena Yas dikira orang jahat, bocil penghuni apartemen diam-diam mengambil pisau lalu menusuknya dari belakang. Yas pun terluka. Tak lama kemudian, Greg dan Antoine datang menjemput. Dengan kondisi terluka, Yas menunjukkan tempat persembunyian gembong narkoba. Setelah melumpuhkan para anak buah si gembong narkoba, Greg menyuruh Yas berjaga di pintu. Biar dia dan Antoine aja yang lanjut mencari. Di luar apartemen, polisi lain berhasil masuk lalu menyusul Greg. Setelah menelusuri apartemen, akhirnya Greg menemukan lokasi persembunyian si gembong narkoba. Look à la poubelle. Look à la
Misi penangkapan gembong narkoba sukses tanpa ada korban jiwa. Sepulang ke markas, Jerome memberi selamat ke seluruh tim. Ia juga memuji aksi Yas yang telah berperan penting dalam kesuksesan misi ini. Demi merayakan keberhasilan mereka, Jerome mengajak semua berpesta. Malamnya, Antoine menemui Amel di pelabuhan. Sesuai janji, dia membawakan ganja permintaan Amel. Sebelum berpisah, Antoine memeluk Amel dan berterima kasih atas bantuannya selama ini. Amel lalu pamit pergi. 2 bulan kemudian, ketika sedang libur tugas, Greg, Yas, dan Antoine kaget tiba-tiba polisi datang menangkap mereka karena ketahuan pernah menimbun ganja sebanyak 5 kilogram. Mereka juga dituduh menjadi bagian dari sindikat perdagangan narkoba. Di kantor polisi, mereka bertiga diinterogasi secara bergantian. Selama interogasi, meski sudah berusaha dijelaskan kalau ganja yang dikumpulkan itu untuk membeli informasi dari seorang informan, tapi petugas tak percaya. Karena Antoine merahasiakan siapa nama informannya, akhirnya penyidik menyatakan mereka bertiga bersalah. Greg yang tak terima pun marah-marah, padahal dia dan timnya telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi memberantas gembong narkoba, tapi kenapa sekarang justru dianggap penjahat? Gara-gara tak bisa mengontrol emosi, Greg pun diamankan. Keesokan harinya, Greg meminta petugas mendatangkan Jerome untuk memberi kesaksian. Ia yakin Jerome bisa membuktikan kalau mereka tak bersalah. Namun ketika dimintai keterangan, Jerome malah bilang dia sama sekali tak terlibat dalam rencana Greg. Mendengar itu, Greg syok. Ia tak menyangka Jerome berkhianat. Karena tak bisa membela diri lagi, Greg hanya bisa pasrah menerima hukumannya. Setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka, Yas, Antoine, dan Greg dipenjara secara terpisah. Mereka juga tak diizinkan berkomunikasi atau bertemu satu sama lain. Keesokan harinya, saat sedang menonton TV, Yas kaget melihat kabar penangkapannya jadi trending topik di berita TV. Mereka bertiga dituduh telah melakukan pemerasan serta menjadi dalang pengatur perdagangan narkoba. Di balik jeruji besi, Greg, Yas, dan Antoine hanya bisa menahan perih. Des procédures dans des dossiers, il y aura de remise en liberté pour leurs clients. Aujourd'hui, je reçois monsieur le ministre, nécessite d'autant plus de retenue. Salit l'uniforme et n'a pas sa place, respecte pas la loi et les règles. Placer ce type d'unité, découdre directement avec les voyous. J'en prends ici l'engagement. La Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est... La justice parle d'une enquête verrée. Les policiers... Beberapa hari berlalu, waktu pengacara Antoine datang. Pengacara menjelaskan kalau posisi Antoine sekarang lemah di mata hukum. Satu-satunya cara untuk bisa bebas adalah Antoine harus mau memberitahu siapa nama informannya. Mendengar itu, Antoine sangat dilema. Satu sisi dia tak tega bila rekan-rekannya harus menderita, namun di sisi lain dia juga tak bisa mengkhianati Amel. Besoknya karena terlalu depresi, Greg mengamuk. Para penjaga pun terpaksa menyeretnya ke ruang isolasi. Di sisi lain terlihat rekan-rekan polisi datang menjenguk ke rumah Nora. Mereka memberi uang hasil patungan dari seluruh anggota untuk membantu menafkahi Nora selama Yas di penjara. Nora pun menolak. Yang dia butuhkan saat ini adalah kesaksian mereka semua untuk membantu membebaskan suaminya. Ia tahu semuanya terlibat dalam kasus ini, tapi kenapa cuma suaminya yang dijadikan kambing hitam? Mendengar itu, rekan-rekan Yas minta maaf tak bisa membantu karena takut terseret kasus ini dan ikut di penjara. Sebenarnya Jerome juga terpaksa tutup mulut demi melindungi rekan-rekan polisi lain.
Melihat sikap pengecut mereka, Nora sangat kecewa. Hari demi hari berlalu, akibat depresi berat, kesehatan mental Greg terus menurun. Pagi itu ketika bertemu, Yes kaget melihat kondisi Greg yang memprihatinkan. Karena sudah tak tahan lagi, Yes pun memohon ke penjaga agar mengizinkannya potong rambut bersama Antoine. Beruntung penjaga mengizinkan. Di ruang khusus saat ingin potong rambut, Yes melampiaskan amarahnya. Ia benar-benar kecewa kenapa Antoine lebih memilih membela Amel daripada rekannya sendiri. Lihatlah, sekarang Greg hampir gila. Ia mohon tolong buka mulut. Dalam tahanan, Antoine terus kepikiran ucapan Yes tadi. Hingga akhirnya, Antoine memutuskan untuk menyelamatkan rekannya. Beberapa hari kemudian, setelah Antoine memberitahu tentang informan yang meminta 5 kg ganja, polisi pun menangkap Amel. Antoine lalu dipanggil untuk memastikan polisi tak salah tangkap. Ketika melihat Amel di borgol, Antoine hanya bisa menangis sambil terus minta maaf. Ia minta maaf karena telah mengingkari janjinya. 1 minggu berlalu, Greg, Yes, dan Antoine akhirnya dibebaskan.